Ya, ini tekniknya teman-teman untuk pemula. Pilihlah murai. Salam akar rumput Nusantara, bersama saya Yoga Channel. Kembali lagi ya teman-teman. Tetap semangat. Semoga tidak ada kendala dalam merawat burung murainya tentunya. Kalau ada kendala, tenang saja teman-teman. Masih banyak bodrek yang selalu menemani untuk nyeting murai. Ya teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari ini masih bergabung, dan yang baru bergabung terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman, supaya channel ini makin berkembang. Tentunya fokus saya untuk ke pemula-pemula ya, untuk merawat murai. Ya teman-teman, di minggu lalu kita sudah membahas mengenai settingan murai part 1, 2, 3, dan 4. Dan minggu ini pembahasan mengenai teknik nyari murai untuk pemula. Ya, untuk pemula. Ini penting sekali. Kenapa? Karena sebelum teman-teman mencari murai, tentunya harus punya dasar tentunya ya. Kalau tidak punya dasar, entah itu bisa ketipu dan sebagainya. Nah, ada teknik supaya teman-teman bisa melihara murai batu. Ikuti saya. Saya anjurkan, ketika teman-teman masih pemula yang tidak benar-benar memiliki dasar pengetahuan tentang murai, pilihlah murai. Ini khusus untuk pemula ya, fokus saya pemula yang benar-benar nggak ngerti sama sekali murai, baru mau terjun ke dunia murai. Pilih salah satu murai trotol. Kenapa trotol? Trotol itu jadi sebutan untuk murai yang masih usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pengen beranjak ke ganti bulu menjadi pastol. Pastol itu lepas trotol gitu ya teman-teman, jadi sebutannya. Jadi saran saya, ini tekniknya teman-teman untuk pemula, pilihlah murai trotol usia sebulan, 2 bulan, dengan jaminan garansi jantan. Jangan sampai teman-teman ketika sudah pelihara ternyata udah digaransi jantan, ternyata hasilnya betina gitu kan. Otomatis kan boleh diganti, ditukar, memang betul, tapi banyak waktu yang kita sudah buang gitu. Banyak waktu yang kita sudah keluarkan. Misalkan kita belinya usia 1,5 bulan, 1 bulan, ternyata jadinya betina gitu kan. Meskipun sudah digaransi ketika jadi betina diganti, tapi paling tidak ada waktu yang sudah sia-sia gitu ya. Jadi kalau udah digaransi jantan, harusnya memang benar-benar udah prediksi 100% jantan gitu. Jadi tidak ada keraguan lagi gitu. Paling enggak tuh 2 bulan, 2 bulan setengah, kan udah kelihatan tuh item-itemnya yang mengkilat gitu ya. Pokoknya peternak tahu lah gitu. Pemain murai juga tahu gitu ya teman-teman. Ini untuk pemula. Jadi kalau mau beli trotol, cari yang sudah mengkilat kalau enggak gitu ya. Yang udah benar-benar digaransi 100%. Jangan digaransi tapi nanti ketika sudah besar trotolnya jadi betina. Jadi itu perhitungkan biaya pakan dan sebagainya, kan kasihan gitu ya. Itu yang pertama. Kalau teman-teman, ini yang kedua, kalau teman-teman kelamaan melihara trotol, saran saya kalau mau beli murai untuk pemula ya, untuk mencoba nanti kedepannya main gantangan dan sebagainya gitu ya. Untuk gantangan itu maksudnya lomba gitu. Yang kedua, teman-teman bisa cari burung yang pastol, lepas trotol. Artinya dia usianya sudah 5 bulan, 6 bulan,
7 bulan. Yang kondisinya lagi dorong ekor biasanya 5 bulan gitu ya. Karena saya dorong ekor selesai itu 6 bulan saya gantang langsung. Jadi itu hanya patokan. Kalau teman-teman mau melihara pastol juga boleh. Tapi tanya lagi yang ke penjualnya, apakah ini udah pernah digantang dan sebagainya. Cari tahu track recordnya dulu. Kalau udah pernah nggak dikasih obat dan sebagainya gitu ya. Kalau udah dan sebagainya, mendingan cari yang bener-bener masih original. Jadi maksudnya original itu belum kena doping, belum kena obat, multivitamin dan sebagainya gitu ya teman-teman. Itu saran saya. Kalau teman-teman yang kelamaan nih, melihara dari trotol, mendingan dari pastol aja boleh nggak? Ya boleh gitu. Tapi kalau bisa yang belum pernah digantang gitu. Itu saran saya buat teman-teman pemula. Kalau misalkan teman-teman pemula nggak mau melihara yang trotol gitu ya. Tapi tanya lagi ke penjualnya, apakah ini bener pastol gitu loh. Jangan sampai dibilangnya padahal mudah hutan, ternyata dijualnya pastol. Ini pastol mudah hutan gitu. Jangan mau kalau mudah hutan. Ada apa ya? Kalau buat pemula cari yang ternakan lah pokoknya. Peternakan. Jadi cari yang bener-bener pastol dari tangkaran, bukan dari mudah hutan. Gitu ya. Kalau teman-teman mau beli murai, dikasih lihat videonya gitu ya. Wah, ini menurut Om bagus apa enggak gitu ya. Videonya ternyata jualnya maksudnya videonya ada di bawah gitu ya. Videonya sampai sujud-sujud gitu-gitu ya. Suaranya bagus gitu ya, isiannya bagus. Nah, untuk pemula saya rekomendasiin jangan beli yang udah mapan seperti itu, di track-track gitu sih. Kita kan nggak tahu ya. Biasanya ngevideoin itu dia burungnya aja, tapi tidak ngevideoin lingkungannya. Karena kenapa? Ini terutama buat pemula. Kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, coba tanya. Kalau misalkan dikasih lihat videonya lagi sujud-sujud enak, isiannya juga enak, burungnya lumayan tua gitu ya, maksudnya udah 2 tahun 3 tahunan sujud. Kita kan nggak tahu. Tanya apakah itu di track sama betina gitu loh. Karena biasanya burung sujud itu kalau di videonya di bawah, bukan di gantangan langsung, itu dia di track sama betina. Jadi hati-hati gitu ya. Ini terutama buat pemula. Saya rekomendasiin cari trotol atau pastol. Jangan sampai ketipu. Kasihan ya. Udah ngumpulin dana, duit dan sebagainya, ternyata pengen beli burungnya entah itu rusak atau apa, udah karena dijual gitu ya. Tentu gini teman-teman, orang yang jual murai tentu pasti ada sesuatu hal, entah itu minusnya dia birahi, ngelowo dan sebagainya, entah itu minus dia cacat, entah itu minus dia rusak burungnya karena sering dilombain, entah down mental, kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi memang bisa untuk membalikin semuanya itu, merubah semuanya itu. Tapi kalau buat teman-teman pemula, saya rekomendasi jangan. Karena banyak waktu, tenaga yang akan terbuang dengan sia-sia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saran saya cari yang trotol. Atau kalau mau nggak capek, cari yang pastol. Jadi kalau misalkan pastol itu nggak terlalu lama gitu ngerawatnya. Tapi kalau suka melihara gitu ya dengan hewan, biasanya nyarinya yang trotol karena biar tahu nanti ke depannya seperti apa. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan sampai ketipu ini burung mudah hutan atau tidak, bisa aja mudah hutan dikasih ring. Nah, itu ada cirinya. Kita jangan sampai lengah pokoknya gitu. Kalau bisa ya jangan sampai beli burung yang MH atau dia udah dewasa, karena buat teman-teman tentunya akan mengalami kesulitan untuk setting karena kita tidak tahu entah itu dia jualnya video bagus videonya gitu kan. Kalau mau lebih yang bagus ya mendingan sekalian di gantangan, jangan ngelihat video-video di bawah gitu ya. Di videoin di bawah bagus, ternyata di gantangan kan belum tentu gitu. Jadi saran saya buat pemula, cari burung yang trotol, kalau enggak yang
pastol. Jangan sampai ketika ngeliat video bagus dibeli, ngeliat video bagus dibeli. Saran saya kalau mau beli burung bagus, kalian di gantangan, di lokasi. Memang harganya lebih bagus sedikit, lebih mahal, tapi paling tidak ada kepuasan, bisa ngeliat langsung. Karena di bawah gacor, di atas belum tentu bunyi gacor gitu. Ada teman-teman bisa nyimak video saya, YouTube saya yang sebelumnya, itu ada alasannya gitu ya, karena kita tidak tahu. Gitu. Nah teman-teman, khusus untuk pemula nih ya, yang nyimak video ini, tolong diperhatikan bahwa ketika teman-teman melihara dari trotol, itu pasti ada seninya. Sampai dia lepas trotol, kita mau setting, mau lomba seperti apa, teman-teman bisa nyimak video saya yang di part 1, 2, 3, dan juga part 4, settingan murainya, rawatan harian sampai lomba. Nah, ketika teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat link yang lain mengenai bentuk kepala, bentuk paruh, bentuk nutrisi, banyak semua situ ilmu teman-teman bisa serap dan juga bisa nikmatin sambil belajar gitu ya, bahas karakter murai gitu ya. Nah gitu, tentunya bersama Yoga Channel ini gitu. Nah teman-teman, satu lagi, ketika teman-teman ditawarin burung murai, cari burung yang sesuai dari bentuk kepalanya, ada yang bulat, M, dan juga papak. Teman-teman bisa definisikan sendiri karena saya sudah jelaskan. Teman-teman bisa lihat kelebihan kekurangannya apa, bisa dicek juga gitu. Nah mungkin itu saran saya, belilah murai dari penangkar trotol. Kalau kelamaan, beli dari pastol, dari penangkar, atau dia punya burung teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman punya teman yang lain gitu, ini ada pastol gitu ya. Tapi kalau bisa jangan yang pernah digantang dan sebagainya. Kalau toh pernah digantang nggak apa-apa, asal nggak pernah kena yang namanya doping. Kita kan nggak tahu gitu ya, karena ya kalau misalkan udah kena kan sayang gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa nyeting ulang dari bener-bener murni gitu. Kalau teman-teman ditawarin untuk beli videonya bagus di bawah dan sebagainya gitu, kalau bisa untuk pemula, saran saya jangan, karena nyeting murah itu susah teman-teman. Kalau kondisinya udah mulai tua, saya jujur aja 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya, apalagi tua gitu ya. Karena ketika teman-teman melihara murai dari usia 2 tahun, 3 tahun dan selebihnya, itu sebenarnya teman-teman hanya tinggal meneruskan gitu loh, yang udah disetting. Kalau misalkan usia 2 tahun, 3 tahun itu belum ditemuin settingannya, tentunya teman-teman ini ngolah lagi gitu loh. Sedangkan ngolah settingan murai itu susah. Apalagi dengan karakter yang udah terbentuk ketika dia udah dewasa, seperti itu. Beda dengan usia-usia yang masih dini gitu loh. Karena lebih mudah untuk setting murai usia dini. Kita bisa arahin dia. Ibaratnya kayak apa, punya anak aja. Kalau misalkan ngarahin kan itu lebih mudah ketimbang yang kecil, lebih mudah ketimbang udah dewasa gitu ya. Udah SMP, STM itu kan, SMK itu kan susah, udah susah karena udah mulai kebentuk karakternya dia, gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja buat teman-teman pemula, tetap semangat, tetap pelihara murainya dengan baik, karena dari situ nanti akan menghasilkan yang namanya burung teman-teman juga punya kualitas. Kalau ada pertanyaan apapun bentuknya bisa tanya di komentar ya, terutama buat pemula. Jadi kalau misalkan apapun itu bentuknya bisa tanyakan di komentar, ataupun nanti saya akan langsung balas, ataupun saya ambil banyak data dan akhirnya saya buatkan video lagi gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Buat teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga teman-teman dimudahkan rezekinya dalam pekerjaan, dalam usahanya ataupun sebagainya ya teman-teman.
Terima kasih. Salam akar rumput Nusantara 2002. Tetap semangat. Matur suwun.